ternyata saya disuruh langsung tanda tangan menerima hibahnya. Jadi waduh, tadi saya senang banget. Jadi sebelum tugasnya terbang mendahului saya ke Abu Dhabi, ternyata besok langsung tanda tangan loh. Jadi saya nggak usah presentasi lagi, dan nanti alokasi hibahnya itu selain kemarin dapat masjid sama Islamic Center, nanti hibahnya ini untuk RTLH. Di RTLH nanti kami selesaikan selama 2 tahun. Jadi kawasan kumuh di Solo ini insya Allah bisa 0%. Lalu untuk kabar gembira buat warga Solo. Gibran siap jemput dana hibah ke UEA. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, mengaku sudah mendapatkan izin untuk terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab atau UEA, untuk menerima dana hibah dari pemerintah UEA sebagai tindak lanjut hubungan yang sangat baik antara UEA dan Surakarta, juga antara Presiden UEA dan Presiden Jokowi. Dana hibah itu pun ibarat kata tinggal petik, karena Gibran mengaku bahwa dirinya tidak perlu presentasi lagi, karena mungkin bagi penguasa UEA, obrolan ringan di sela-sela peresmian masjid di Solo beberapa waktu lalu, juga momen pernikahan Kaisang Erina dianggap cukup untuk ditindaklanjuti dengan pemberian dana hibah. Kepercayaan menjadi kata kunci dari kabar gembira bagi warga Surakarta ini. Mustahil rasanya Solo akan mendapat dana hibah yang rasanya akan berjumlah fantastis kalau semisal APBD Surakarta hanya terserap untuk keperluan pencitraan atau terserap dalam sumur resapan seperti yang terjadi di Jakarta. Bersyukurlah warga Surakarta karena rekam jejak yang sangat baik, juga relasi yang terjaga dengan harmonis antara keluarga Jokowi dan keluarga dari Presiden UEA, memungkinkan berkah yang luar biasa ini mengalir untuk kepentingan warga Surakarta. Ya, menurut pemberitaan yang berasal dari pengakuan Gibran, nantinya dana hibah tersebut akan segera melaksanakan beberapa program, terutama untuk menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, kesehatan, dan perkampungan kumuh. Soal kawasan kumuh, seperti pernah saya bahas beberapa waktu lalu, penurunan kawasan kumuh di Surakarta terbilang luar biasa karena mencapai 70%. Praktis tinggal konsentrasi pada 30% sisanya yang niscaya akan dapat segera terselesaikan, alias kawasan kumuh akan menjadi 0% begitu dananya cair. Gimana warga Surakarta gak bersorak kalau ada harapan untuk kondisi masyarakat dan wajah kota ini menjadi lebih baik? Makanya agak heran kalau ada sosok ex-gubernur yang belum lama ini coba melakukan pencitraan di Solo, yang diduga kuat sedang melakukan pencitraan dengan bergerilya di pasar, malah sudah sepantasnya untuk dicuekin. Jangan-jangan memang gak ada yang kenal dia, meski settingan sudah dirancang begitu rupa, tapi berujung pada kegagalan kayak adegan pencitraan di pesawat ekonomi kapan hari itu? Kasian. Betapa beruntungnya warga Solo, meski tentu saja Mas Gibran tidak 100% sempurna sebagai wali kota, tapi paling tidak hasil kerjanya sampai menjelang akhir tahun ini sangat terasa. Tidak hanya memberi rasa aman dan nyaman, tapi kehadiran Gibran sebagai Solo 1 juga mengangkat harapan warga Surakarta akan potensi kehidupan yang lebih baik. Selamat menjemput dana hibah Mas Gibran, ditunggu terobosan berikutnya sepanjang 2023 di seantero kota Solo. God bless you. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dukungan suara. SMRC melalui surveinya yang dilakukan 3 hingga 9 Oktober 2022 setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menunjukkan suara dukungan untuk Anies hanya mencapai 23,6%. Sementara suara dukungan untuk Ganjar Pranowo justru berada di paling atas dengan didukung 30,5% suara. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 25,7%. Artinya, pemilih Anies Baswedan belum tentu memilih Partai Nasdem. Partai ini belum mengambil keuntungan atau belum terlihat menonjol untuk mampu menampung suara pendukung Anies. Cuek bebek seperti ketika sebagai gubernur dikritik legislatif, Anies kebal dan mati rasa. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya dari siwar.com. Nasdem memutuskan dukungan kepada Abbas untuk Pilpres pada 2024. Dampak psikologis dari keputusan politik itu masih terus dirasakan. Yang paling ekstrem adalah respon publik pada saat dilakukan survei politik oleh lembaga survei SMRC, yang salah satu hasilnya membuktikan publik merasa partai besutan Surya Paloh ini telah tercerabut dari ideologi awalnya, dan elektabilitasnya turun dari semula tercatat 4,8% pada bulan lalu menjadi 3,2% pada survei bulan Desember 2022. Analisis pemerhati politik nasional pun bertebaran.
termasuk yang menganggap Nasdem tidak identik dengan sang capres. Faktanya salah satu pertimbangan Nasdem mendukung Abbas karena ikatan historis yang melekat antara Abbas dengan Nasdem sangat kuat. Anies Baswedan adalah deklarator Ormas Nasional Demokrat sebelum akhirnya berubah wujud menjadi partai politik. Residu terpolarisasinya pemilih pada Pilgub DKI tahun 2017 pun diduga menjadi salah satu alasan surveilan enggan memberikan dukungan bagi Nasdem. Mereka masih mengingat Nasdem sebagai kubu lawan, meskipun kini mendapuk junjungan mereka sebagai bakal capresnya. Dan senada dengan konsistensi pendukung Abbas, di pihak penentang pun tidak kalah militan. Membayangkan daerah-daerah lain akan mengalami keterbelahan sebagaimana dialami Jakarta ketika kontestasi Pilgub publik mengekspresikan ketidaksukaannya dengan berbagai cara. Ibarat peribahasa yang menyebut jika menebar angin hasilnya menuai badai, demikian juga ketika dulu Abbas menebar kebencian atas nama identitas agama, etnis dan asal-usul, maka tidak boleh dipungkiri ketika serangan balik sebagai penolakan, lambat atau cepat akan diterima. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Bonnie Harjans, menilai safari politik itu menodai demokrasi elektoral. Dalam hal ini Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekedar evaluasi prosedural administratif, ujar Boni dalam keterangannya Jumat 16 Desember 2022. Memang aturan kampanye berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU, tetapi hal ini tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, sambungnya. Melihat sikap Bawaslu yang terkesan mendiamkan manuver seperti itu, maka kita cukup memahami jika publik merasa perlu mengimbanginya. Hanya saja jika tetap mendiamkan kegiatan kampanye terselubung, Bawaslu mungkin justru akan dianggap masyarakat sebagai tidak melaksanakan tupoksi. Semakin rawan konflik jika masyarakat bertindak overacting atas diamnya lembaga pengawas. Di sisi lain, si pencuri stat bisa saja semakin meluaskan area aktivitasnya, dan disinilah letak kerawanannya. Publik yang marah berkonfrontasi dengan pendukung Abbas yang berasa di atas angin. Bukankah akan semakin rumit jika tetap tidak diambil tindakan oleh Bawaslu? Bagaimana menurut Anda? Penegakan hukum seadil-adilnya kita untuk ingin penegakan hukum kita ini bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Saya kira termasuk Pak Anies, saya kira rakyat Indonesia tidak menghendaki itu. Dan saya kira dari berbagai survei yang kita lihat, memang dia mendukung Pak Anies lebih banyak. Jadi saya kira kekuasaan ini dipergilirkan, dan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana semua pihak, para penegakan hukum ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun. Jadi, ngeri. Belum juga berkuasa, PKS sudah berani tebar ancaman ke KPK. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwot.com. Kalau ada pertanyaan apa sih pekerjaan paling berisiko atau berbahaya di dunia ini, pasti ada yang menjawab penebang kayu. Karena angka kematiannya mencapai 97,6 dari 100.000 pekerja. Mereka meregang nyawa lantaran tertimpa pohon,